Perkenalkan, nama saya Andrianto Subutom, NIM L1A117109, kelas R003, Prodi Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis FSC atau Forest Stewardship Council oleh dosen pengampu Dr. Fors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian FCS. Yang kedua, mengapa memerlukan sertifikasi FCS. Yang ketiga, tujuan FCS. Yang keempat, prinsip FCS. Yang kelima, standar dan prosedur FCS. Yang pertama, apa itu FCS? Forest Stewardship Council adalah internasional non-profit pemangku kepentingan organisasi didirikan pada tahun 1993 yang mempromosikan bertanggung jawab manajemen dari dunia hutan. Ini adalah contoh program sertifikasi berbasis pasar yang digunakan sebagai kebijakan lingkungan tradisional. Mengapa diperlukan FCS? Yaitu 1. Bersertifikat FCS berarti bahwa hutan Anda atau rantai pasokan dikelola secara bertanggung jawab, mematuhi standar lingkungan sosial dan ekonomi. 2. Memastikan bahwa masyarakat setempat dihormati, melindungi habitat spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, dan memastikan pekerja dibayar dengan benar. Saat tersertifikasi, produk dapat membawa label FCS ini adalah simbol terpercaya. Tujuan SCS adalah misi yang dinyatakan untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial dan ekonomis. Untuk tujuan ini, badan tersebut telah menerbitkan strategi global dengan 5 tujuan, yaitu memajukan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab secara global. Yang kedua, memastikan akses yang adil terhadap manfaat sistem FCS. Yang ketiga, memastikan integritas, kredibilitas, dan transparansi sistem FCS. Yang ketiga, menciptakan nilai bisnis untuk produk dari hutan bersertifikat FCS. Yang keempat, memperkuat jaringan global untuk mencapai tujuan 1 dan yang lain. Yang kelima, tujuan ini dipromosikan, dikelola, dikembangkan melalui 6 bidang program, yaitu hutan, rantai pengawasan, kebijakan sosial, pemantauan dan evaluasi, jaminan kualitas, serta jasa ekosistem. Selanjutnya, prinsip dari FCS. Kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip FCS. Anggota harus mengikuti dan taat semua peraturan hukum yang berlaku pada tingkat internasional, nasional maupun pemerintah setempat, serta mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua, hak penguasaan lahan dan hak pemanfaatan serta kewajibannya. Kepemilikan dan hak guna atas tanah dan sumber daya hutan harus ditentukan secara jelas, dipetakan, terdokumentasi, dan ditetapkan secara hukum. Anggota dapat membuktikan kepemilikan lahan berupa SPPT dan menjamin tidak ada sengketa pada lahan tersebut, dan tersedia peta yang dapat menunjukkan batas lahan secara jelas. Yang ketiga, hak-hak masyarakat adat. Anggota harus mengakui dan menghormati hak hukum adat, kebiasaan dari penduduk lokal di sekitar hutan. Hubungan masyarakat dan hak-hak pekerja. Kita harus bisa membina hubungan baik dengan masyarakat setempat, serta menjamin hak-hak tenaga kerja, misalnya standar gaji atau upah, mengikuti pelatihan-pelatihan,
menambah ilmu pengetahuan, pemakaian alat pelindung diri untuk setiap pekerja dan berorganisasi dan lain-lain. Selanjutnya, hutan tanaman. Pemeliharaan kelestarian hutan bertujuan untuk membuat hutan tanaman berkesinambungan dan menanam berbagai jenis tanaman untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya, manfaat dari hutan. Mampu menjamin kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi anggota, manfaat lingkungan maupun sosial. Memanfaatkan lahan di bawah tegakan melalui tumbang sari dengan sejenis daun kayu. Penebangan yang dilakukan di kelompok harus dikoordinasikan. Dalam hal ini harus sesuai dengan jatah tebangan yang telah ditentukan. Menanam kembali dan memanfaatkan hasil hutan kayu. Dampak lingkungan. Kita harus dapat mengurangi dampak negatif atau kerusakan lingkungan karena operasional hutan dengan melakukan monitoring, seperti evaluasi dampak lingkungan secara berkala, misalnya dengan melakukan membatasi penggunaan bahan berbakar dan racun. Mencegah terjadinya kebakaran hutan. Perencanaan manajemen. Memiliki rencana kelola untuk semua kegiatan baik produksi, lingkungan maupun sosial yang dilaksanakan secara berkala dengan data dari lapangan untuk sekiranya dapat diperbarui setiap waktu. Misalnya untuk produksi, lakukan inventarisasi potensi tegakan yang terdapat di lahan, sehingga mengetahui jenis dan pohon milik anggota untuk mempersiapkan jatah tebang pada tahun berikutnya. Pemantauan dan penilaian. Pemantauan dan penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan luas kegiatan yang mengetahui kondisi hutan, hasil produksi kayu, lacak bala, aktivitas manajemen, dan dampak sosial atau lingkungan secara berkala, yang selanjutnya dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan yang akan datang. Selanjutnya, yang terakhir, prosedur FSC, yaitu 1. Aplikasi, 2. Pemeriksaan dokumen, 3. Pra-penilaian, 4. Penilaian, 5. Penerbitan sertifikat dan registrasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.